Para ikhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul adzim. Naibul Imam Pak Sareh yang ngakunya paling tua, tapi kalau ngobrol sama anak-anak muda ngakunya masih muda. Bu, ada Ibu Sareh ya. Kalau giliran ngaji begini katanya supaya dapat dukungan turun, ngakunya udah tua. Enak aja turun naik, emang tanjakan. Disinilah bedanya keamiran kita ini. Kalau memang masih diperlukan ya disyukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak jadi turun. Masjidnya jadi cepat, tapi beliau tidak turun. Ini doa saya begitu di mimbar nih, insya Allah. Amin. Rasain loh. Pak Rusdi, Ustadz Rusdi, Ustadz Samsudin, dan para tua-tua di sini yang tidak saya sebut namanya, makin hari makin langka yang tua ya. Pak Sardi aja yang saya lihat mana makin memutih rambutnya. Yang paling muda itu Ustadz Samsudin, ya paling muda. Konon umurnya katanya baru 60 ya. 60. Kalau saya alhamdulillah paling muda karena umurnya baru 27. Lah kok ngerti diwalik dari mana? 27 Bu umur saya, Bu. 72. Jadi Pak Rusdi, Naib, Pak Sareh hampir sama, selisih sedikit-sedikit. Makanya saya pesan sama-sama tua, jangan saling mendahului. Biar yang muda-muda aja dulu. Kalau jadi anak muda nggak berguna, untuk apa hidup? Kan lebih baik dipanggil Allah. Setuju? Setuju yang tua ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya walaupun sama tak berapa puluh tahun saya nggak kesini, ini tempat bersemayamnya saya. Tidur kalau nyantuni Jakarta Barat, saya tidurnya di sini. Nggak ada yang nawarin, Ustaz tidur di hotel aja, nggak ada, karena nggak punya duit. Miskin dulu kita ini, musola aja, masya Allah. Tapi sesuai dengan perkembangan, ya Allah memudahkan. Kita doakan para donatur yang telah ikut serta membangun masjid ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, dibuatkan rumah di surga. Amin Allahumma amin. Doanya sudah, tapi tugasnya belum selesai.
Saya tadi minta diantar ke atas, ternyata masih belum apa-apa itu. Katanya bahwa ini perlu banyak uang, ya betul. Kita ini sendirian bisa bangun rumah bagus, betul? Betul. Masa rumah Allah segini banyaknya orang nggak selesai-selesai? Ini benar pengen masuk surga atau enggak? Masa pengen masuk surga cuma nyumbang berapa, 50.000, 100.000? Surga kayak apa yang dia mau? Ini mau saya tanya, dijawab ya semua dari hati ke hati. Mau diselesaikan enggak ini masjid? Yang diem saja itu susah, rezekinya itu makin sempit. Ditanya kebaikan, coba sekali lagi. Mau diselesaikan enggak ini masjid? Mau. Amin, Allahumma amin. Saya doakan mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Tuh, kalau jawab kan ada berkahnya, itu didoain. Kalau masjid ini paling lama 1 tahun harus sudah selesai. Karena saya hitung ikhwan-ikhwan katanya ada sekitar 150, 200 gitulah kira-kira. Kalau satu orang 2.000 rupiah, menyisihkan 2.000 rupiah, ditaruh di kotak masjid, kotak amal di rumah, apa kaleng, apa-apa terserah buatnya, apa bambu, pokoknya tiap hari itu merem kalau nggak tegel kita. Ambil 2.000 rupiah saya taruhkan untuk masjid. Kalau 100 ikhwan saja itu sudah berapa sehari? 200 apa? Sehari 200.000. Kali 2 kok 1.000 enak. Kalau 100 ya 200.000. Betul? Betul nggak? 1 bulan berarti kali 30 berapa? 600 sejuta. 200 sehari kali 30 6 juta. Alhamdulillah. Kali 1 tahun masa tegel kita mau beramal pengen masuk surga, mau dibuatin rumah di surga dengan 2.000 sehari. Ini benar nggak? Nah, coba oleh karenanya kalau sudah urusan uang, Pak Ustadz, kita ini kan banyak pengeluaran. Betul, banyak pengeluaran. Justru banyak pengeluaran itulah kualitas kita di hadapan Allah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap banyak orang. Kalau buat masjid, Masya Allah, orang sujud, orang pada ngaji, orang pada sholat. Setiap dia lakukan kebaikan, kita dapat bagian dari amal jariah kita. Alhamdulillah. Jadi sebaik-baik orang yang banyak memberi manfaat terhadap banyak orang. Jadi bukan yang punya jabatan, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang rumahnya megah, bukan yang sukses, tapi kesuksesan, kemegahan jabatannya itu akan menjadi manfaat kalau digunakan untuk kesempatan berbuat baik terhadap sesama. Jadi betul ya. Kira-kira 1 tahun selesai nggak atas nih masjid? Loh, kalau saya masih diberi umur, saya mau kesini lagi. 1 tahun akan saya lihat, insya Allah. Saking lamanya saya nggak ke Tomang, aja nyasar-nyasar tadi. Di Selipi sana perempatan salah jalan, mestinya ke atas, ini belok turun. Ya turun mesti belok ke Tanah Abang. Tanah Abang belok lagi ke Cideng. Cideng kemudian menelusuri sebelah kiri, ternyata tidak naik ke atas, mentok ke bawah, disuruh balik lagi, muter lagi. Muternya ke Cideng kan, muter balik lagi ke atas. Kemudian turun sini baru muter lagi.
Ya alhamdulillah, tawaf lah. Anggap itu rapel ya. Jadi kebangetan orang Tomang ini nggak mikiri. Dulu saya sering kesini, tapi sekarang nggak dipakai lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi masih diberi kesempatan, saya bisa bersilaturahim dengan para ikhwan. Wajah-wajah insya Allah wajah ahli surga. Cuma tadi betul dikatakan, saya lihat kok wajah-wajah stok lama. Mana ini? Istiqomah, ya betul. Memang harus istiqomah. Awet tuanya. Dari tahun 80 saya sudah aktif di sini dulu. 80, 90. Kalau 90 aja sudah berapa tahun? 30 tahun. Jumlahnya sekieu wae atau nambah-nambah atau kumaha. Nah, memang secara akidah untuk menjadi orang baik, orang yang ikhlas, orang yang istiqomah, jumlahnya memang tidak pernah banyak dari zaman dulu. Woi, bahagia diomong gitu, hibur. Ntar dulu. Memang orang yang baik dari zaman dulu, bukan hanya orang, barang yang berkualitas dari zaman dulu apapun namanya tidak pernah banyak. Betul? Emas sama koral lebih banyak mana? Harganya mahal mana? 1 ton koral ada emasnya apa enggak? Kalaupun ada berapa? Sedikit sekali. Jadi memang dari dulu kalau orang yang berkualitas, orang baik, jumlahnya sedikit. Saya pernah mau ceramah di Bogor. Ceramahnya jam 4 sudah asar sampai maghrib. Begitu mendekat ke masjid kira-kira 100 meter lagi, saya lihat orang berduyun-duyun. Masya Allah, saya dalam hati syukur alhamdulillah orang Bogor sudah pada sadar, senang dengan taklim. Tapi kira-kira 30 meter sebelum ke masjid ada jalan cabang, yang satu ke kanan ke masjid, yang satu ke lapangan. Ternyata 85% itu ke kiri, menuju ke lapangan. Jadi sisanya yang ke masjid sedikit. Apa rupanya? Kalah saing ustadznya. Karena di lapangan ada goyang itu, apa? Inul. Kenal ya sama Inul ya? Tukang dengerin lagu mesti kenal itu Inul Daratista. Ya Allah, ustadznya kalah populer sama Inul. Kalau kita berada di lapangan, coba kira-kira dari jumlah 1.000 atau 2.000 orang, apalagi 5.000, berapa yang sholat? Ada nggak 10%? Belum tentu. 200 yang sholat umpamanya, berapa yang sholatnya benar? Banyak orang sholat, tapi sholatnya asal-asal, buru-buru. Kadang seperti sopir bis buru setoran, cepat karena sudah dari kecil sholat bacaannya itu sudah seperti baca mantra. Kalau sholat seperti itu tidak ada tumaninahnya. Nabi pernah melihat sahabat yang sholatnya seperti itu cepat, kata Nabi, ulang lagi, sholat lagi, cepat lagi, ulang lagi, sampai berapa kali. Pencuri-pencuri dalam sholat adalah orang yang sholatnya tidak tumakninah. Baca Fatihah aja satu napas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masa menghadap Allah, dialog kepada Allah, ngomongnya seperti itu.
Pantas nggak kira-kira? Nggak usah sama Allah yang pencipta alam semesta, raja di atas segala raja. Kepada mertua saja. Coba ngomongnya, Pak mertua saya ini cepet sekali ngomongnya, nggak pakai aturan begitu. Nggak dicabut SIM-nya, masih mending itu. Jadi sholat itu menghadap Allah. Maka disunahkan bacaannya itu mesti tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dihayati. Ruku tumanina, gerakannya udah mantap, baru baca tasbih. Iktidal, bangun dengan pelan, tenang, kemudian baru membaca kalimat. Masya Allah, itu indah. Berapa persen yang sholatnya benar? Dan berapa persen sholat orang yang benar tadi yang ikhlas? Tinggal berapa itu nanti dari orang 2000 dan 20 aja sudah luar biasa. Itu makanya kalau jamaah buat partai itu mesti kalah terus. Orang jumlahnya sedikit. Saya pernah bicara sama teman saya yang dari PKS awal-awal dulu, Mas, saya salut sama partai sampean. Kenapa? Tertib, demo aja mesti rapi, semua anggota diberikan pembinaan, sholat duha, kajian Quran, dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya, kapan sampean mau menang dalam pemilu? Loh, emang kenapa? Berapa orang yang ikhlas? Makanya sedikit orang yang baik sepanjang masa. Sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah jadikan saya menjadi golongan orang yang sedikit. Tapi tentunya sedikit yang berkualitas. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk golongan yang berkualitas apa tidak? Itu yang perlu kita tanyakan. Ya embuh, konone orang ngerti aku. Satu, sholat awal waktu dan dilaksanakan berjamaah di masjid, karena ini sunnah Rasul. Rasul ketika sudah hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama bukan gedung tapi masjid. Yang diperintahkan pertama kemudian adalah sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau mengancam orang yang tidak mau sholat di masjid, akan saya bakar rumahnya. Saya suruh orang lain mengimami sholat, saya akan bakar. Bukan bakarnya, tetapi begitu prinsipnya sholat berjamaah. Sehingga para ulama itu ada beberapa tingkatan. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Yang ekstrim lagi, tidak sah sholat di rumah kalau ada masjid berjamaah. Nah, ini ya kita ambil yang muakkadahnya saja, tidak usah terlalu ekstrim. Tapi ini menjadi ciri ahlul haq, jamaah itu. Diriasa di mana-mana, ciri khasnya apa? Sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah mesti satu, tepat waktu. Benar nggak? Sholat duhur begitu azan datang ke masjid. Berapa menit kemudian kita sholat berjamaah. Indah bersama imam. Karena maka pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Khusyuknya imam, fasihnya bacaan imam, kita mendapat pahala persis seperti yang diterima bacaannya oleh imam. Padahal kita kalau sholat kan kadang-kadang nggak karuan bacaannya, ngalor ngidul, nggak karuan pikirannya kemana-mana. Tapi ketika kita sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala seperti bagusnya sholat imam. Makanya ketika sholat kita bersinergi, rapat kakinya bahu dengan bahu, supaya kalau ada kekurangan kita akan disambung dengan yang lain menjadi sempurna.
27 derajat. Ini kipasnya lama-lama saya pulang dari sini minta kerokan ini. Jangan dimatikan tapi digoyang-goyang kanan kiri, bisa nggak? Nah itu tadi kan Naib bilang goyang-goyang, digoyang sana goyang sini, saya nggak punya. Ini disorotin begini Pak, mentang-mentang lama saya nggak kesini supaya apa enggak, Masya Allah. Lama-lama saya rasakan kok dingin apa ini, rupanya dipanteng betul. Jazakallah Pak atas goyang-goyangan kipasnya. Nah inilah sholat berjamaah, itulah maka Rasul, para nabi, beliau ketika menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan syariat Islam itu, sekaligus beliau para nabi itu pemimpin umat, ya, pemimpin, imamnya umat yang dipimpin. Lihat para nabi, orang-orang Bani Israel dahulu selalu dipimpin oleh para nabi, karena manusia memang fitrahnya, sunatullahnya, kadarnya memang harus terpimpin, harus kompak, harus bersatu. Orang yang terpimpin hidupnya, kumpul mereka, disebutnya kaum, umat, ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi kalau ada yang keliru karena ada imamnya yang memimpin, ditunjuki kekeliruannya, Mas sampean salah, sholatnya kurang benar, diajarkan. Ada amal soleh, mari kita ada masjid perlu kita bangun, kita sempurnakan, ayo digotong rame-rame, gotong royong kita, karena ada imam yang memimpin. Di zaman sebelum nabi-nabi, sebelum Nabi Muhammad, imamnya para nabi itu. Ketika Rasulullah SAW diutus, itu pun beliau mengumpulkan umat itu bukan karena beliau statusnya sebagai seorang raja atau cita-cita menjadi raja, tidak ada. Bahkan ditawari saja jadi raja, beliau menolak waktu di Mekah. Walaupun dengan syarat hentikan dulu dakwah. Kalau teori politik, yang penting kuasa dulu. Betul nggak? Ini kalau ada orang partai nyambung nih saya ngomong nih. Kalau soal kekuasaan, kuasa dulu. Yang penting kuasa dulu. Nanti soal program, soal rencana, tiarap dulu. Tunjukkan dulu permukaannya, sembunyikan niatnya. Waktu Rasulullah ditawari menjadi raja, tapi dengan syarat hentikan dakwahnya. Nah kalau logika dan teori politik, terima dulu, berkuasa dulu, hentikan ataupun sembunyikan dulu dakwahnya. Itu kalau teori politik. Maka kadang-kadang kalau pidato orang politik itu mesti beda apa yang diucapkan dan apa yang dipraktekkan. Namanya pidato politik. Itu presiden kemarin pidato begini, ya itu namanya pidato politik, beda. Nah, ini kalau teori politik. Tapi oleh Rasulullah tidak diambil, karena pertama, beliau memang tidak diutus untuk menjadi raja. Ditolak itu, mau dikasih jadikan raja, mau dikumpulkan harta yang banyak, mau dikumpulkan wanita-wanita cantik sebagai istrinya, beliau tolak. Nah waktu di Madinah yang beliau bangun itu bukan dinasti. Yang dibangun pertama masjid, bukan istana, bukan pusat pemerintahan kekuasaan, tapi masjid. Tuh, ini nggak usah pintar-pintar amat, orang bisa membaca. Oh, kalau begitu Islam yang dibawa oleh Nabi adalah membangun masyarakat, membangun peradaban, membangun umat yang religius, masyarakat agamis. Kalau masyarakatnya agamis, masyarakatnya religius, masyarakat yang beriman dan bertakwa, maka kehidupan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang tentram, yang damai. Jadi kesimpulannya bahwa para nabi menyebarkan agama, memimpin umat
menciptakan peradaban yang santun, yang oleh ayat disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dimulai dari pribadi-pribadi, dimulai dari masjid. Itulah hidup berjamaah yang kita praktekkan. Jadi kita punya imam, kita minta kepada imam supaya menasihati kalau salah. Ada tempat mengadu kalau kita bermasalah. Masya Allah, nikmat sekali. Cuma sekarang masalahnya adalah kalimat waluzumil jamaah itu perintah Nabi. Talzamu jama'atal muslimin dalam satu hadis, tetaplah kamu dalam jamaah muslimin. Kita hidup berjamaah bersama umat Islam, hidup terpimpin oleh imam. Ada dalam hadis lain sebutnya waluzumil jamaah, melazimkan kami hidup berjamaah. Di sini aktif. Aktif bagaimana? Karena kriteria disebut hidup berjamaah adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, wallahu al-jama'atu mujama'atu ahlul haq. Tolong diingat ini. Demi Allah, yang namanya jamaah itu bukan jumlah yang banyak, tapi kriterianya, parameternya adalah mereka yang berkumpul dalam mengamalkan kebenaran, hak, ahlul haq. Akidahnya, keimanannya bagus, tauhidnya bersih dari syirik, hatinya bersih, jauh daripada nifak, hasad, dengki. Mereka berkasih sayang, mereka bersaudara karena Allah, bersama-sama untuk mengamalkan syariat dengan guyub dan rukun. Ada pekerjaan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, guyub rukun. Inilah yang disebut oleh hadis Rasul, hadis qudsi. Beliau mengatakan haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Kecintaanku aku tetapkan, kata Allah, pada siapa? Pada hamba-hambaku, pada umatku, pada manusia-manusia yang saling berkasih sayang. Tapi itu dilakukan karena aku, kata Allah. Jadi bukan karena suku, bukan karena kepentingan, bukan karena pamrih, bukan karena famili, tetapi mereka berhimpun karena iman, berkasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah. Satu ya, saling berkasih sayang. Kalau saya tanya jawab ya, jangan diem. Kalau diem aja saya tanya nggak jawab, saya pulang. Haqqat mahabbati, kecintaanku aku tetapkan. Untuk siapa? Lil mutahabina fiyya, untuk orang-orang yang saling berkasih sayang. Jadi bukan minta dikasihani, tapi masing-masing ingin membagi kasih sayang pada yang lain, peduli sama yang lain. Yang kaya gak usah diminta, tanggap ingsas mito, ngerti gergeting sambet. Saya yakin nggak pada ngerti. Pak Sareh aja orang ngaku orang Jogja nggak tahu apa ngerti apa enggak. Artinya punya kepekaan. Misalnya ada tetangga anaknya nangis terus, itu mesti ada kepekaan. Jangan-jangan dia anaknya mau minta makan, nggak punya uang, nggak punya beras untuk dimasak. Padahal bertetangga, ada kewajiban bertetangga. Apa salahnya kalau datang, Bu, kenapa anaknya nangis terus? Dilihat bukan hanya anaknya, emaknya juga nangis. Nggak punya apa-apa, Pak, dari kemarin saya nggak masak. Tuh, nggak usah sampai diminta, ngerti, beri dia dibantu, belikan beras dan sebagainya. Itu maksudnya lil mutahabina fiyya. Satu. Yang kedua, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Kecintaanku, kata Allah, akan aku berikan pada umatku, pada hambaku,
yang mereka saling menyambung silaturahim. Dia lakukan via karena aku, kata Allah. Jadi sila menyambung silaturahim, Masya Allah, menebar kasih sayang, menengok saudaranya dan seterusnya. Kalau jauh selalu dikenang, walaupun tidak bertemu dia kirim doa. Jadi mestinya hewan-hewan saya nggak pernah kesini puluhan tahun itu, doanya terus. Mudah-mudahan Ustaz Abdul sehat gitu. Nggak tahu ada doanya apa nggak pernah mampir. Kayaknya sudah dilupakan. Enggak sih insya Allah ya. Itu yang kedua, apa? Lil mutawasilina fiyya, saling bersilaturahmi, menyambung kasih sayang. Yang ketiga, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Kecintaanku, kata Allah, akan aku berikan, aku pastikan kepada siapa? Pada hambaku yang saling nasihat menasehati. Itu hanya bisa dilakukan dalam jamaah. Jadi jangan tersinggung kalau dinasehati. Amir juga bukan kebal dengan nasihat, anti nasihat, bukan. Justru diperintah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi nasihat kepada umara yang memimpin. Itu hebatnya dalam Islam, luar biasa. Umara sudah jelas kewajiban berikan nasihat. Jadi saling di antara kita nasihat menasehati. Yang keberapa itu? Yang ketiga, anuka opat. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kecintaanku, kata Allah, akan aku tetapkan kepada orang yang saling mengunjungi. Kalau ada ikhwan kita lama tidak ke masjid, ya Allah, kenapa ini? Jadi tengok coba ke rumah, oh ternyata sakit, ya Allah. Tuh. Jadi jangan awal, jangan silaturahmi terus dikunjungi. Saling mengunjungi, saling mengunjungi. Dan yang ke berapa? 6 apa 5? Ngitung semono ono 5 ono 6. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyah. Kecintaanku akan aku berikan pada orang-orang yang saling memberi di antara mereka. Tapi dilakukan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Gak ada pamrih. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kalau dia melakukan sesuatu karena Allah. Pak, saya kan bukan orang kaya, gimana saya bisa memberi? Memberi, bersedekah itu tidak mesti uang. Kalau begitu ya betul saya. Walaupun saya banyak uang, kan memberi tidak mesti uang. Nah, itu ungkapan orang pelit namanya. Justru dia diberi kekayaan, banyak uang, dimudahkan usaha supaya uang yang banyak itu disedekahkan. Gitu loh. Mana yang kaya ini, mana nih? Kayanya kaya semua ini, insya Allah. Walaupun tidak kaya harta, kaya hati, ya, Masya Allah. Saya tidak punya uang, sedekah, ilmu. Berikan ilmu. Bagaimana dagang yang bagus, yang pintar supaya berkembang, supaya maju temannya. Kalau jadi tukang yang mahir, bagaimana temannya supaya jadi tukang yang hebat. Begitu. Bersedekah dengan ilmu. Ilmu saya nggak punya, tenaga. Ada ikhwan kita membutuhkan tenaga kita semangat, kita bantu, kita tolong. Itu ukhuwah kita. Makanya kita bangun, kita bentuk apa? Uwar. Uwar itu apa? Ukhuwah, al-fatah, rescue. Kenapa? Kita bantu orang yang memang sangat memerlukan. Kalau ada uang-uangnya, kalau ada benda barang kita kasih barang, kalau tenaga sudah jelas, maka sering kita kirim ke daerah-daerah bencana. Pak, saya harta nggak punya, ilmu juga nggak pernah belajar, tenaga letoy. Doa juga saya nggak hafal, gampang lupa. Ya sudah, kalau nggak hafal doa, senyum.
Senyum juga saya nggak bisa. Oh dasar muka monyet loh. Senyum aja nggak bisa. Masya Allah. Itulah betapa indahnya hidup berjamaah itu. Ini yang sedang kita perjuangkan. Hanya saja yang saya heran di Tomang ini, kok jumlahnya etak-etak keneh. Ini karena saking istiqomahnya, apa karena sudah mulai males dakwah? Nah, yang terakhir kayaknya. Udah merasa nyaman, zona nyaman lah, kita ajalah sudah. Banyak ikhwan, banyak urusan. Kata roisnya, mana yang roisnya mana? Atau malah jangan-jangan dari naibnya, udah nggak usah banyak-banyak, kita ajalah segini aja. Supaya kita nggak banyak urusan. Nah ini, benar kan? Benar apa enggak coba? Semangat dakwahnya mulai kurang, betul? Betul nggak? Jawabnya pelan betul. Coba saya nanya ibu-ibu, Bu, betul Bu, bapak-bapaknya sudah mulai males dakwah, mendakwahkan jamaah, Bu? Malah nggak ngomong, takut ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Karena itu rahmat Allah, supaya orang lain juga ikut mengikuti nikmat rahmatnya Islam. Lah saya kan bukan ustadz Pak, saya nggak bisa dakwah, nggak bisa ngomong. Dakwah tidak harus ngomong, dakwah tidak harus di atas mimbar. Ada dakwah dengan lisan, silaturahim, datang ke tetangga, pada teman, saudara, kita kasih tahu, ayo kita ngaji, ayo kita ibadah aja. Saya nggak bisa ngomong, Ustaz. Kalau ngomong itu salah-salah melulu. Nggak usah ngomong, fotokopi dalil-dalil hidup berjamaah, kasih. Nggak usah ngomong. Fotokopi juga gimana ya, suka lupa. Nggak usah ngapa-ngapain, praktekkan hidup itu, kejujuran, keadilan, kasih sayang, kekompakan, tunjukkan di tengah masyarakat. Itu juga dakwah bil hal namanya. Tapi kalau ngelohem aja, diem saja, ngaji juga sendiri aja, bodoh amat tetangga, keluarga, anak-anak nggak diajak. Wah ini ada tanggung jawabnya. Ini saya kasih tahu, ada satu kaum yang mereka beramal dengan amalan ahli surga, tapi oleh Allah diturunkan azab kepada mereka. Kenapa? Karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di mana-mana kalau diturunkan azab itu mesti ada sebabnya. Di Aceh dulu tahun berapa? 2004. Kita ngirim relawan ke sana 250. Ada veteran Aceh di sini yang pernah dikirim. Ada nggak? Ya, Jakarta Barat nggak ikut lagi. Tinggalan ini sudah satu. Kita kirim 250 orang. Masih gelap, bergelimangan, mayat-mayat di mana-mana, nggak ada listrik, mau minum aja susah. Kita kirim 250 anak muda kita. Nah, saya mikir pada waktu saya sempat nengok ke sana 8 hari. Tiap hari saya keliling. Ya Allah, tiap hari nangis saya lihat. Kenapa? Belakangan baru tahu. Kenapa Serambi Mekah kok kemudian diazab? Ada apa ini? Ternyata ada oknum orang-orang yang iseng hidupnya, tidak konsekuen dengan agamanya, sehingga menjadikan turunnya azab yang menimpa pada orang lain yang belum tentu melakukan keburukan. Ada di antara relawan yang motret kubangan. Kerjaannya kan ikhwan-ikhwan evakuasi mayat. Tapi pada satu pagi ini ada kubangan, difoto-foto sama dia. Kata temannya, "Kang, ngapain sih kamu kubangan aja difoto-foto segala macam, berisik kamu. Sini lihat." Apa yang rupanya yang sudah difoto? Itu kubangan penuh dengan botol-botol minuman keras. Ada lagi kumpulan-kumpulan kondom. Ngerti ibu-ibu kondom, ngerti Bu? Bu, ngerti apa enggak? Diajari Pak, kondom itu apa? Ini realita. Padahal kapal aja terpental sampai berapa kilo, rumah hancur, satu desa itu rata semuanya.
Ada beberapa masjid yang utuh, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Hanya rusak sedikit-sedikit. Padahal rumah-rumah gedung yang dibangun untuk tidak roboh, hancur semuanya. Kok ini kondom, kok saya ngumpul gitu loh. Mungkin ada rajanya kondom yang bilang, ayo kita kumpul di sini. Ini bukti ayat-ayat kauniyah bahwa setiap perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat itu mengundang bencana. Dan malam tahun baru, waktu itu tanggal 26 ya, terjadi bencana. Malamnya rame-rame sepanjang pantai barat Sumatera, Aceh itu ada yang mengadakan pesta, ngundang perempuan-perempuan penghibur dari mana-mana. Ada juga dari Singapura, ada juga dari Thailand. Konon katanya seperti itu. Semalam suntuk, paginya anak-anak muda, muda-mudi pada pacaran pada di tepi pantai. Jadi itu pasti ada sebabnya. Coba Cireni di Garut, sungai kecil tidak pernah banjir, tapi di kala ada kampung yang melakukan maksiat, kemudian ya Pak, laki-laki perempuan kawin tapi tidak nikah, ada yang dianggap pergaulan bebas seenaknya semaunya, bahkan termasuk kemudian laki-laki senang sama laki-laki, main judi segala macam kemusyrikan, dihancurkan 3 kampung. Nah waktu di Lombok tahu ya Lombok ya? Lombok tahu Bu? Bu? Ini ibu-ibu pelit ya kalau ditanya nggak mau jawab. Lombok tahu Bu? Bukan cabe, bukan Lombok cabe. Lombok itu Pulau Lombok. Itu kota Mataram disebut kota 1000 masjid. Karena orang-orangnya selain santri adalah orang yang suka membangun masjid. Masjidnya besar-besar. Saking senangnya membangun masjid, di perapatan masjidnya 4. Sebelah barat jalan, sebelah timur jalan, utara, selatan. Itu masjidnya 4. Sehingga sholat Jumatnya bergilir. Jumat tanggal awal, minggu pertama, Jumat pertama di sebelah barat, mungkin minggu Jumat berikutnya di sebelah, dan seterusnya. Saya sempat silaturahim kepada majelis ulama di kantornya. Kebetulan salah satu di antara mereka, rupanya keluarganya, rumahnya kena juga. Jadi sedih. Walaupun ulama ya tetap aja kan. Ulama juga manusia. Kemudian dia lagi ngeluh, "Oh ya Allah, kenapa Mataram ini kok digoncang gempa seperti ini?" Terus begitu. Terus saya gimana mau nasihati ulama nih? Saya ajak ngobrol. Tapi tidak mungkin saya menggurui, cuma saya cerita, "Pak, ya segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Waktu saya di Aceh begini saya ceritakan, di Garut, di Jogja dan seterusnya. Maksudnya pasti ada penyebabnya, pemicunya adalah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan orang." Beliau setengah protes, "Apa hubungannya dengan gempa di Mataram? Kami kan masyarakat religius, masyarakat agamis, senang bangun masjid." Ya, insya Allah mudah-mudahan sih begitu Mataram. Tapi yang saya dengar Pak, di Lombok ini ada 3 menu. Apa? Menu apa menu? Pulau, menu air, menu apalagi 3? Terawangan, satu lagi menu apa? Ada 3 pulau. Nah 3 pulau yang saya dengar ini adalah karena pulaunya indah, pasirnya putih, di tepi pantai, lautnya teduh, di tempat orang singgah para wisatawan, bahkan dari luar negeri. Dan di sana dilakukan, ya namanya orang pengen senang-senang. Bukan hanya itu, di sana tempat orang-orang pada telanjang.
wedus-wedusan. Tahu ya wedus-wedusan ya? Nah, pokoknya berlaku seperti apalah mau dia. Apalagi pas terang bulan di tepi pantai. Walaupun kebanyakan orang-orang dari luar, tapi orang Indonesia juga ikut lokal, turis-turis lokal. Lalu apa hubungannya dengan kami di sini? Mohon maaf Pak, saya tidak menuduh siapa-siapa. Mungkin masyarakat, khususnya para ustadz, para alim, para ulama sudah merasa pada zona aman sehingga tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru dia diem aja manggut-manggut. Tuh, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu Masya Allah penting sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, udah berapa menit nih? Tuh, udah hampir 1 jam ini. Lanjut apa berhenti Ibu? Lanjut, ya saya manut taat aja sampai asar nanti biarin. Alhamdulillah kita diberikan rahmat dan anugerah kasih sayang Allah bulan Ramadan. 1 bulan gemblengan untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Di beberapa tempat saya sampaikan poin-poin yang mesti kita realisasikan dalam kehidupan sesudah Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya adalah meningkatnya kualitas. Salah satu di antaranya adalah bertambahnya iman, bertambahnya ihsan, bertambahnya muraqabatullah. Ini kita lihat masing-masing pada diri kita ya. Masing-masing pada diri kita. Saya termasuk melihat diri kita. Karena sebenarnya ngaji itu mengkaji diri. Dalam bahasa asing disebutnya metani badan sariro. Bodoh amat ngerti apa enggak, biarin aja. Kita koreksi diri kita ini. Kita ini walaupun orang menyebut saya katanya ustadz, kalau saya tidak sering mengevaluasi diri, melihat ke dalam, mungkin bisa jadi orang yang lupa. Kadang-kadang kita mungkin ria, mungkin macam-macam, itu penyakit hati banyak. Oleh karena sering-sering melihat pada diri kita. Yang mana? Sejauh di mana kita bisa mendapatkan muraqabatullah. Sejauh di mana kita iman ihsan kita bertambah tebal. Ayo sekarang ini baru ditanyakan. Yang mana muraqabatullah didapatkan di bulan Ramadan? Terletak pada ibadatus sirri. Di bulan Ramadan disebutnya ibadatus sirri, ibadah yang hanya Allah yang tahu. Betul Pak? Ini ada di sini, nggak ada sih di sana ya. Ada yang kalau buka ikut buka, bahkan lebih gembul dari yang lain. Waktu sahur ikut sahur, nambah lagi sahurnya. Tapi nanti jam 2 siang udah lapar, udah ada perih. Pulang ke rumah, istri lagi belanja, anak main tak kemana, yang ada cuma sisa sahur, makanan yang enak, minuman yang lezat, tengah hari yang lapar. Kalau hanya menggunakan logika apa? Orang lapar mestinya makan, orang haus mestinya minum. Pernahkah orang berpuasa dengan benar ketika dalam kondisi seperti itu mencoba makan sesuap makanan atau seteguk air? Coba Bapak saya tanya, pernah enggak? Makan apa minum apa enggak? Enggak, kecuali yang diem ya. Walaupun itu makanan halal di depan kita, punya kita, orang tidak tahu. Tapi kenapa orang puasa dalam keadaan lapar dan dahaga tidak mau makan dan tidak mau minum? Inilah esensinya, substansinya orang berpuasa. Karena pada saat itu orang berpuasa mampu menciptakan iklim kondusif bagi jiwanya yang terhubung kepada Allah. Itulah namanya muraqabatullah. Ini mesti berlaku untuk bulan-bulan berikutnya. Dimanapun, kapanpun, ketika apapun kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, kalau mau malas-malas sholat, ingat, ya Allah, Allah melihat kita.
Jadi nggak malesnya? Jadi nggak malesnya? Orang maling nih, mau maling. Maling itu di tempat orang ramai atau yang sepi? Nah, itu yang pengalaman itu. Tahu aja tempat yang sepi. Kalaupun orang maling mau mencoba membuka pintu rumah tengah malam sepi, tapi kalau dia dengar suara batuk dehemnya hansip yang lewat, jadi nggak maling. Kalaupun sudah hampir membuka pintu atau jendela rumahnya, ketika tuan rumahnya batuk-batuk terus, jadi maling nggak? Enggak. Tuh, ini pada pengalaman semuanya. Padahal batuk, mungkin banyak ngerokok. Makanya orang ngerokok itu ada kelebihan, satu, rumahnya tidak pernah dimasuki maling. Karena tiap malam batuk, jadi malingnya takut. Tuh. Tidak mungkin. Orang mau berzina di tempat yang sepi apa tempat yang ramai? Semangat banget. Awas jangan asal jawab, Bu, nanti terjebak loh. Ini yang pengalaman betul nih kalau jawabnya mantep begitu. Tidak mungkin tempat banyak orang. Kalau tahu ada temannya, ada orang tahu bahwa dia akan melakukan perbuatan itu, mesti nggak jadi. Kalau waras dia, kecuali gemblung. Nah, kalau kita tiap hari merasa diawasi oleh Allah, pasti kita tidak akan sempat melakukan perbuatan buruk. Pasti ada dorongan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Betul? 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 Saya tahu orang Tomang ini kalau ditanya 3 kali baru menjawab. Kisah sederhana tapi ini luar biasa menurut saya. Umar bin Khattab dalam perjalanan Mekah Madinah bertemu dengan anak gembala. Anak gembala bocah hangon. Biasanya anak gembala itu kan badannya kurus, kerempeng, kulitnya hitam, ya, makan kurang gizi, pakaian kumel seadanya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Ta'al ya walad, sini. Jual kambingmu kepadaku. Seekor saja." Anak ini rupanya punya akidah, punya keimanan. Tuhan, saya bukan yang punya, jadi saya tidak berhak untuk menjualnya. Umar ingin lebih jauh mengujinya. Kan kamu bisa ngomong nanti sama bos kamu itu, kambing kau jual padaku, kau dapat uang, bosnya nanya, katakan kambingnya dimakan serigala. Anak gembala ini diam, bukan senang, diam merenung sejenak. Tapi tiba-tiba dia tatap wajah Umar bin Khattab. Padahal ini menatap wajah Umar ini jarang orang berani. Karena Umar bin Khattab itu orangnya gede dhuwur, sembodo, berwibawa. Setan aja takut, coba bayangan kira. Dia bisa komando perang dalam jarak sekian puluh kilometer. Luar biasa Umar. Jarang orang berani menatap wajahnya. Tapi di depan anak gembala yang kerempeng tadi, ternyata kalimat itu menjadikan dirinya anak gembala dari protes. Dipandang dengan tajam oleh anak gembala. Lalu keluar dari lisannya, fa'ainallah. Kalau Tuhan menyuruh saya dusta, saya jual kambingnya, saya dapat uang, saya katakan kambingnya dimakan serigala, lalu di mana Allah? Masya Allah, ini kalimat dahsyat bagi orang yang beriman. Masya Allah, Umar sendiri menangis dipeluk anak gembala tadi. Orang yang gede dhuwur, sembodo, gagah berani begitu mewek di depan anak gembala tadi, sampai basah jenggotnya oleh air matanya. Lalu Umar berkata, dengan kalimatmu ini insya Allah saya yakin kamu akan bebas dari api neraka. Dengan kalimatmu ini kau akan aku bebaskan dari status budak menjadi orang merdeka. Ini ihsan. Tidak bisa diganggu oleh setan. Yang tidak bisa digoda oleh setan, tidak termakan oleh rayuan setan, itu hanya orang ikhlas, bukan orang pinter. Ikhlas itu dimulai dari ihsan dan muraqabatullah, produk dari puasa yang benar. 7 golongan yang akan dapat naungan istimewa.
imamun adil, wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang sejak mudanya terjaga ibadahnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya tertambat ke masjid. Masjid rumah kedua, sudah rumahnya yang sering sekali dikunjungi. Yang keempat, warajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih, orang yang bersahabat, berkumpul mereka, bermasyarakat, berdalam pergaulan, dia lakukan karena Allah, menolong karena Allah, berpisah karena Allah, membantu karena Allah, menasihati karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Coba kira-kira nek sampean yang mendapati hal seperti ini kira-kira kuat apa enggak? Seorang laki-laki yang didatangi wanita beautiful girls, pretty girl, cantik jelita. Tahu orang cantik, Pak? Tahu nggak sama orang cantik? Tahu, Bu. Hati-hati nih ya, dijaga ya bapaknya ya. Jangan lirak-lirik sana sini. Cantik jelita, rupawan, duitan. Coba. Bukan antum yang mengganggu laki-laki, ganggu wanita, wanita yang merayu dia, dan tidak ada orang tahu, sepi tempatnya. Tadi kan bilang tadi muslimat kalau mau pacaran itu tempat yang sepi katanya, kondusif untuk melakukan hal itu. Kalau hanya logika, rasio saja mengatakan nuraninya menggedor, jangan, itu dosa. Ya dosa kan bisa bertobat. Tuh rasio itu kan pinter kan. Zuhur nih apa berhenti? Berarti kode berhenti? Enggak ya? Kalau hanya rasio saja untuk mengambil sebuah keputusan, itu kan dosa. Dosa kan gampang, innallaha ghafurur, malah pakai dalil kan bisa tobat. Nah jadi kadang-kadang orang pinter itu belum tentu benar kalau hanya rasio saja, tapi hati nuraninya, saya takut pada Allah, ini akhafullah. Kalau mau sih mau aja deh. Siapa yang nggak mau diajak wanita secantik kamu? Tapi saya takut kepada Allah. Tuh, coba kira-kira sampean Pak Rusdi aja yang tua begini, kalau ketemu orang begitu, oh dia mikir-mikir dulu, dingak-dinguk, jadi apa enggak? Masya Allah. Tapi ini hamba Allah yang terjaga oleh karena akidah muraqabatullah, ihsannya, merasa diawasi Allah, dia berkata, ini akhafullah, saya takut pada Allah. Saya takut kalau tidak sholat di masjid, saya takut kalau saya tidak infak, saya takut kalau saya tidak taat, takut kepada Allah. Satu nih akidah keimanan. Yang kedua, contoh yang kedua, Khalid bin Walid, panglima perang peleh tanding, boleh dikatakan tidak pernah kalah kalau memimpin perang, baik zaman jahiliyah ataupun sudah Islam. Jadi Umar kalau menunjuk Khalid bin Walid, umat ikut berbeda. Seolah-olah ada harapan, ada tempat bersandar. Siapa yang memimpin perang ini? Khalid. Ayem. Khalid. Tenang kita gitu. Kenapa tenang? Karena Khalid yang memimpin kita. Insya Allah kita menang. Umar ngerti. Beliau itu melihat bukan dengan mata kepala saja, mata akidah. Radar iman itu menangkap ini bahaya buat akidah umat. Ini kalau dilanjutkan terus-menerus seperti ini, umat sandarannya kepada Khalid, bukan kepada Allah. Padahal kemenangan itu siapa yang menangkan? Allah. Wah, ini bahaya dari segi akidah. Diberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang, diserahkan pada yang ditunjuk. Tapi Khalid masih tetap berjuang, sedikit pun tidak mengurangi semangatnya. Maju di tengah-tengah musuh, dia babat kanan kiri dan sedikit pun tidak berkurang semangatnya, karena dia dari panglima menjadi prajurit biasa. Lalu ada yang iseng ngomong, Kang, kalau Khalidnya orang Jawa kan gitu, Kang, kok sampean sih semangat ngono toh? Lah ngopo? Lah kok wis dilereni saka panglima jadi prajurit biasa kok sik semangat ngono. Ngerti nggak ini? Melompong aja nanti nggak ngerti.
Kamu ini kok masih semangat luar biasa. Kamu kan dipecat oleh Umar bin Khattab, sekarang jadi prajurit biasa, kok tidak mengurangi semangatnya? Nah, ini jawaban yang bernas dari Khalid bin Walid. Saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena ini kalimat. Ada loh Ikhwan jadi rois diberhentikan, marah ya. Dulu saya pernah jadi wali, dimarahin, dijengkeli sama rois. Masya Allah. Saya berperang karena Allah. Saya berjamaah bukan karena orang. Saya taat bukan karena imam. Saya taat bukan karena amir yang kita sukai. Bukan selera yang jadi pertimbangan, tapi Allah. Inilah akidah yang luar biasa. Satu lagi ya. Satu lagi masih bisa dengar. Oh, saya masih bisa berdiri kok. Tadi habis naib ditawari saya suruh duduk di kursi. Masa kalah sama Pak Sareh? Gak mau saya suruh duduk. Kelihatan tuanya nanti ya. Satu lagi cerita soal akidah keimanan karena Allah. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah di Mekah ke Madinah tegaduh naon-naon. Naon itu apa? Kalau naon-naon, jadi tegaduh naon-naon, gak punya apa-apa. Istri mungkin ditinggal, harta ditinggal, hak semuanya hanya antalintil sendirian, dia jalan kaki, ndak apa yang bisa dibawa. Karena hijrah itu bukan pindah sebagai pejabat dari satu kota ke kota lain, tapi diancam oleh ancaman maut. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad Ar-Rabi, orang Ansor yang ada di Madinah. Kebetulan orang Ansor ini mempunyai harta. Dipanggil Abdurrahman, ya Abdurrahman, kita kan sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kamu datang dari Mekah ke Madinah tidak punya apa-apa, ya Allah. Saya punya rumah 2. Pakai oleh kamu rumah saya yang 1. Untuk maisahmu, pekerjaanmu, kau tidak punya apa-apa. Aku punya kebun, 2 bidang kebun korma yang bagus. Silahkan kau ambil sebidang untukmu. Bahkan aku punya istri 2. Ada yang nggak punya istri 2 di sini? Ada nggak? Wah, ini mah laki-laki setia ibu sini. Kumpulan laki-laki setia di sini. Kalau ada mau saya sindir kalau istrinya 2, tapi nggak ada. Istri, kau nggak punya istri, saudaraku. Kau tengok istriku, kalau kau suka, habis masa idahnya nikahlah kamu dengan istri yang kau sukai. Sampai begitu. Itu dilakukan bukan karena pamrih, bukan karena mau nyalek, bukan karena mau nyalon wali kota, bukan nyala apa. Semua dilakukan karena Allah. Inilah pribadi mukmin sejati yang digodok, digembleng dari Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tombol kangen, ya. Mohon maaf segala kekurangan keliruan, tapi besok lagi mbok saya dikasih tahu lewatnya lewat sana, nanti muter ke sini, nanti ke sana. Jadi nggak nyasar nyusur, saya tidak muter-muter, tapi insya Allah jadi tahu. Mohon maaf segala kekurangan kekeliruan. Ada mau nanya? Tadi katanya mau suruh nanya, nggak ada. Ada yang mau nanya? Nggak berani kan? Nanya aja nggak berani, coba. Ibu-ibu mau nanya, Bu? Nggak ada. Ngadu soal suaminya nakal gitu. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan kekeliruan. Mudah-mudahan Allah menguatkan akidah keimanan kita, diberikan muraqabatullah, ihsannya lebih mantap sehingga kita istiqomah. Tapi jangan lupa, pesan saya apa tadi? Masjid harus dilanjutkan, ya. Masing-masing niat. Satu hari berapa saya naruh, merem lah kalau nggak tegel, 2.000, 3.000 masuk kaleng. Nanti laporan sama Malia, tolong diambil kaleng di rumah itu untuk jariah, ya. Mulai nanti nih saya nanya malianya Pak siapa? Pak Tego, ya. Insya Allah tegaan dia. Nanti saya tanya, Pak Tego nih gimana? Belum, Saat. Nah loh, siapa namanya yang belum? Dia mana? Nanti saya datangi, pelit gue ya.
Kemudian yang kedua, dakwah. Ya, jangan merasa di zona aman, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.